Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini kita kembali dapat beribadah dan hari ini saya mau mengajak setiap dari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan lagi di hari ini. Hari ini untuk kita semangat bisa memulai perenungan kita, boleh tuliskan di kolom komen judul dari apa yang akan kita bahas hari ini, yaitu menang meski saat sendirian. Sekali lagi, menang meski saat sendirian. Tulis di kolom komen atau kalau saudara mengikuti ibadah ini bersama dengan keluarga, katakan satu dengan yang lain, menang meski saat sendirian. Dan dari judul inilah kita memang mau belajar bagaimana kita bisa menang meski kita sedang sendirian. Karena kita tahu bahwa akhir-akhir ini kita banyak dikejutkan dengan banyak berita dari public figure, entah artis, selebgram, yang terlihat mereka baik-baik saja keadaannya. Dan bahkan rumahnya juga terlihat harmonis. Tetapi kemudian kita melihat di dalam private life-nya ada sesuatu yang berbeda. Atau bahkan bukan hanya selebgram. Ada pemuka agama yang terlihatnya berkarisma, berdampak, pelayanannya luar biasa. Tapi nyatanya dalam kehidupan pribadinya, ternyata dia melakukan hal-hal yang tidak benar, yang berdosa, yang menyakiti hati Tuhan. Kita lihat ada CCTV yang beredar misalkan di Instagram atau platform yang lain, menunjukkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan. Suami pukul istri, istri juga memukul suami. Kita tahu dari berita-berita, ada orang-orang yang kelihatannya kaya, tapi ternyata kekayaannya karena hasil korupsi, hasil menipu. Ada orang-orang yang kemudian maju, datang ke podcast-podcast, mereka cerita, mereka dilakukan tindakan pencabulan oleh pemuka agama dan sebagainya. Sungguh mengerikan, sangat menyedihkan. Apalagi terutama kalau kita mendengar berita itu dari orang yang katanya adalah murid Yesus. Dan sebagai konsekuensinya tentu orang-orang ini kehilangan segalanya. Orang-orang ini yang kaya, yang terkenal, yang kelihatannya berdampak, ketika mereka tidak bisa menjaga karakternya, mereka kehilangan segalanya. Kehilangan kepercayaan, kehilangan reputasi baik. Dan bahkan ketika mereka kembali pun, beberapa di antaranya ada yang dipenjara. Tapi ketika kembali pun, maka kepercayaan publik sudah hilang. Karena itulah Billy Graham pernah berkata, "When wealth is lost, nothing is lost." Ketika kekayaan hilang, tidak ada yang hilang. When health is lost, something is lost. Ketika kesehatan hilang, sesuatu itu hilang. But when character is lost, all is lost. Tetapi ketika karakter kita hilang, semuanya ini hilang. Karena itulah kita harus benar-benar menjaga karakter kita. Karena karakter begitu penting. Dan Allah terutama menghargai karakter setiap manusia. Karena kalau kita lihat salah satu ciri pengikut Yesus yang sejati adalah ketika dia berbuah hidupnya. Misalkan ada buah pertobatan, buah jiwa dan lain-lain. Tapi berbicara soal buah pertobatan, kita melihat di Galatia, ditentukan atau dilihat dari cara hidupnya. Perubahan hidup yang menghasilkan buah, misalkan kasih, sukacita, damai sejahtera, karakter-karakter yang baik, itu adalah buah-buah roh. Yang penting di hadapan Tuhan menjadi tanda bahwa seseorang itu adalah pengikut Yesus. Dan kapan karakter ini diuji? Di L. Moody pernah berkata, "Character is what you are in the dark." Karakter adalah apa atau seperti apa saudara ketika saudara ada dalam gelap. Artinya saat sendirian, saat orang tidak tahu. Dan meskipun saya lihat karakter memang dibentuk dalam gelap ketika tidak ada yang tahu. Tetapi lama-kelamaan apa yang kita bangun saat kita sendirian, itulah yang kita akan sadar atau tidak sadar pupuk terus sampai menghasilkan buah. Nah masalahnya, jika yang dipupuk itu baik, maka hasilnya baik. Tapi jika yang dipupuk itu tidak baik, dalam gelap karakter yang kita bentuk, yang kita buat, itu terus kita pupuk, tidak baik, maka nanti hasilnya jadi tidak baik. Karena itulah Amsal 10 ayat 9 berkata, "Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya.
tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Ada sebuah iklan yang saya ingat, dia ini sedang mempromosikan produknya. Tapi cara iklannya ini lucu karena mereka melakukan candid camera seperti prank lah kalau kita bilang sekarang ya. Candid camera terhadap orang yang dia mau interview untuk pekerjaan di tempat perusahaannya itu. Ketika di interview, di tengah-tengah interview tiba-tiba alarm kebakaran berbunyi. Ning, 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 ning. Dan dari sekian banyak yang diinterview, hanya ada satu orang yang langsung turun tangan. Meskipun pakai jas yang keren, dia tetap langsung terlibat. Tolong itu pemadam kebakaran untuk ambil seperti parasut yang di bawah itu. Dan ketika ada orang yang di atas karena kebakaran, disuruh loncat, dia ambil. Wah, dia berusaha ya dengan jasnya yang keren itu. Dia sama sekali tidak mempedulikan penampilannya. Dia sama sekali juga nggak bertanya, ini kerjaan saya atau bukan ya? Tapi saya percaya ini orang punya karakter yang memang sudah dipupuk dengan baik. Suka menolong orang, suka terlibat. Sehingga walaupun sepertinya ini situasi yang tidak disetting, dia menganggap ini sesuatu yang benar-benar terjadi padahal tidak. Dia secara otomatis, dia yang mau terlibat, menolong. Dan inilah sebuah karakter yang baik. Dan pada akhirnya orang inilah yang diterima dan sementara orang-orang yang lain tidak diterima. Sekali lagi, karakter adalah sesuatu yang penting yang dibangun di dalam gelap ketika tidak ada orang melihat. Dan kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, Yesus pun pernah memiliki dalam tanda kutip masa gelap. Artinya dia pernah punya periode dalam hidupnya di mana tidak dicatatkan dalam Alkitab. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Hanya ada satu ayat dalam firman Tuhan yang menunjukkan apa yang terjadi di masa gelapnya Yesus di mana tidak ada catatan tentang dirinya. Kita tahu di Alkitab, terakhir kali kita lihat Yesus ketika usia anak-anak itu ketika dia umur 12 tahun. Dan kemudian loncat 18 tahun, kita melihat lagi ketika dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis usia 30 tahun. Jadi ada 18 tahun nih, masa gelapnya Yesus di mana dia membangun karakternya. Dan di dalam Lukas 2 ayat 52 dikatakan, dalam waktu itu, 18 tahun itu, firman Tuhan berkata, Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Jadi selama 18 tahun itu Yesus memupuk karakternya dengan baik meskipun di dalam gelap. Tidak ada orang yang lihat, tidak disorot. Saya membayangkan Yesus ketika dikatakan bertambah hikmatnya. Wah, Yesus mungkin sedang membaca kitab Taurat, dia tanya jawab dengan rabi-rabi yang ada di sinagoga. Atau dikatakan Yesus bertambah besarnya. Saya membayangkan Yesus yang dari 12 tahun ke 30 tahun ini di tengah perjalanan membantu ayahnya untuk jadi tukang kayu, untuk tolong-tolong bantu-bantu ibunya. Dia bertambah besar secara fisik dan kita lihat fisik Yesus itu luar biasa sekali. Jalan dari satu kota ke kota lain. Tidak pernah lelah. Dia suka berpuasa juga. Itu menunjukkan orang yang punya fisik yang baik. Dan bukan hanya itu, secara relasi dia juga membangun hubungannya dengan Allah dan dengan manusia di dalam periode waktu ini. Dan pemupukan karakter yang baik ini menunjukkan hasil. Karena kita tahu di ujung tahun yang ke-18, Yesus ini menang terhadap pencobaan iblis ketika dia sendirian. Dan karena itulah hari ini judul firman Tuhannya adalah menang meski sedang sendirian. Saya percaya, saya berdoa Yesus memberikan teladan. Ketika dia sendirian, dia menang. Dan apalagi kalau kita mau mengikuti Yesus, maka kemenangan kita bukan hanya dilihat secara publik. Tapi di rumah, di tempat-tempat yang sendiri, yang orang nggak tahu, kita mau minta tolong sama Tuhan. Bahwa Tuhan tolong kami untuk bisa menang. Meskipun kami sendirian, meskipun nggak ada yang lihat. Karena kami tahu hanya ada satu yang melihat, yaitu Tuhan sendiri dari sorga. Kalau dibandingkan dengan Adam dan Hawa di Taman Eden, mereka juga sedang sendirian. Tapi ketika digoda oleh iblis, Hawa yang sedang sendirian itu jatuh.
Adam dan Hawa yang akhirnya memakan buah yang terlarang, ketika mereka sendirian tidak ada siapapun, mereka jatuh. Dan kalau kita lihat pencobaan yang dilakukan oleh Yesus, pencobaan yang diberikan kepada Yesus oleh iblis, itu memiliki kesamaan dengan pencobaan yang diberikan oleh ular kepada Adam dan Hawa. Dan karena itu kita mau lihat bagaimana Yesus bisa menerima bahkan mengatasi ujian-ujian yang ada dalam hidupnya ketika dia masuk ke dalam pelayanan. Saya lihat ujian yang pertama, Yesus menang di dalam prioritas. Di dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang keempat dikatakan, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Pencobaan pertama ini sebenarnya berbicara soal prioritas. Karena saat itu Yesus sedang lapar. Setelah berpuasa 40 hari. Saudara pernah puasa? Mungkin baru 1 hari, setengah hari, laparnya aja sudah gak kepalang tanggung ya. Tapi Yesus berpuasa 40 hari. Dan iblis menawarkan godaan yang begitu memikat buat orang yang lapar. Godaan yang paling baik adalah kasih makan. Saudara tahu waktu Esau selesai berburu pulang ke rumah, Yakub berhasil mengambil hak kesulungan dari Esau karena Esau sedang lapar dikasih bubur atau makanan sup ya kacang merah. Dan ini berhasil, Esau menjual hak kesulungannya hanya karena makanan saat dia lapar. Dan kita perlu mengerti bahwa menawarkan makanan, mengubah batu menjadi roti itu adalah godaan yang bukan hanya berbicara mengenai, oh ini dari batu jadi roti, bukan. Ini berbicara mengenai sebuah kebutuhan yang mendesak. Terutama saat ini kebutuhan fisik karena Yesus sedang lapar setelah dia berpuasa. Ujian yang sebenarnya berbicara mengenai apakah Yesus memprioritaskan kebutuhannya di atas kepercayaannya terhadap Tuhan atau terhadap Allah Bapa. Apakah Yesus hanya mau ikut apa kata perut, sementara dia mengikuti iblis yang seharusnya tidak boleh diikuti. Godaan ini sama dengan godaan Adam dan Hawa di Taman Eden. Adam dan Hawa saat ditawarkan buah yang tidak boleh dimakan itu, sebenarnya ada satu pertanyaan yang diberikan kepada dia secara tidak langsung. Apakah Adam dan Hawa mempercayai perintah Allah yang mengatakan jangan dimakan? Ataukah mereka lebih memilih untuk memuaskan keinginannya sendiri? Apalagi dikatakan Hawa melihat buahnya itu seperti sedap, seperti enak dimakan. Apakah mereka mau nurut Tuhan atau mengikuti bujukan iblis? Di dalam kisah ini kita melihat di dalam Matius 4 ayat 4, Yesus memberikan kemenangan. Karena Yesus memberikan jawaban, hey, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya, Yesus tidak mengikuti kebutuhan perut, tapi dia mengikuti kehendak Allah. Dia tahu firman Allah, dia mengerti maksud firman Allah, dan dia tidak menukarkan ketaatannya kepada Allah dan mendengarkan iblis, walaupun ketika dengar iblis, dia bisa enak saudara. Dia bisa langsung kenyang, batu-batu yang banyak dia bisa ubah jadi roti, dia bisa menikmatinya. Tapi Yesus tidak mengikuti prioritas yang salah. Hari ini buat kita, apakah dalam hidup kita punya prioritas yang salah? Ataukah kita bersedia berkata, prioritas saya nomor 1 bukan masalah perut, tapi prioritas saya adalah menyenangkan Tuhan. Apakah kita mau menolak godaan, terutama yang menekankan pada pemenuhan fisik atau material? Butuh uang, butuh makan, butuh rumah, butuh pakaian. Ataukah kita mau memilih untuk mengikuti Allah? Meskipun mungkin artinya kita harus menahan diri dari sesuatu yang kita inginkan atau bahkan butuhkan saat itu. Percayalah saudara, ketika kita ikut Tuhan, Dia akan menyediakan segala keperluan kita yang kita butuhkan. Karena Dia adalah Allah
Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi. Karena itu saya berdoa untuk saudara yang mendengarkan firman ini. Kalau saudara sedang bergumul, ini adalah konfirmasi dari Tuhan. Saudara diingatkan lewat firman bahwa kekuatan adalah milik Allah. Dia akan memelihara kita, dapat percaya saudara. Dia dapat dipercaya. Kita bisa percaya sepenuhnya pada Dia. Jangan menukarkan prioritas. Dalam keadaan mendesak, saudara terus berusaha. Tapi saudara juga berserah, doa sama Tuhan. Kalau belum ada pekerjaan, berusaha cari kerja. Kalau nggak tahu mau kemana, cari relasi. Dan tetap, apapun yang ditawarkan, saudara bandingkan. Apakah ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Dan saya berdoa, kita menang melewati ujian. Prioritas, membuat karakter kita semakin luar biasa. Yang kedua adalah ujian dari segi integritas. Karena di dalam Matius 4 ayat yang ke-5 sampai ke-7 dikatakan, iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Iblis membawa Yesus ke puncak bait Allah dan dia menantang Yesus untuk lompat, dan luar biasa ini iblis mengutip ayat firman Tuhan di dalam Mazmur 91. Di dalam Mazmur 91 memang dikatakan malaikat-malaikat akan melindungi Yesus. Wow, iblis tahu firman saudara. Saudara tahu firman enggak? Coba perhatikan bahwa iblis itu modus operandinya selalu sama. Dia mengutip ayat seakan-akan itu sesuatu yang benar padahal konteksnya berbeda. Dan saya lihat godaan yang ini adalah godaan tentang integritas atau penggunaan kuasa. Iblis mencoba memanipulasi Yesus dan menggunakan atau menyuruhnya menggunakan kuasa ilahi Yesus untuk membuktikan dirinya dan menunjukkan kekuatannya. Saudara bisa bayangkan kalau saat itu daerah bait Allah itu selalu ramai oleh orang-orang. Kalau Yesus sampai loncat dan tiba-tiba zet, ada malaikat menatang Yesus. Eng naik ke atas. Kira-kira pasti masuk headline news. Seorang dari Nazaret, anak tukang kayu. Dia adalah bukan manusia biasa. Karena ketika dia lompat dari bait Allah, malaikat menatang dia. Pasti viral saudara. Tapi pertanyaannya, apakah kekuatan Yesus untuk tujuan egois, untuk tujuan pamer, ataukah kekuatan ini harusnya dia gunakan sesuai dengan kehendak Allah? Kita lihat bahwa Yesus bukannya tidak bisa membalas, dia punya kuasa. Tapi Yesus tidak membalas karena Yesus tahu kekuatan yang dia miliki bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk menebus manusia. Bukan untuk show off, tapi untuk naik ke salib. Sehingga keselamatan bagi semua orang yang percaya kepada Yesus bisa didapat. Saya melihat godaan ini serupa dengan godaan yang dihadapi oleh Adam dan Hawa di Taman Eden dalam hal integritas. Si ular menggoda dan berkata, kalau kamu makan buah dari pohon pengetahuan, maka kamu akan menjadi seperti Allah, mengetahui yang baik dan yang jahat. Artinya, ada godaan untuk mengambil sesuatu yang bukan milik mereka. Ini berbicara soal integritas juga. Menyalahgunakan posisi yang telah diberikan Allah sebagai ciptaan ini. Mereka Adam dan Hawa ini sebagai ciptaan. Mereka malah ingin menjadi seperti Allah. Ini juga yang dilakukan oleh Lucifer. Dia harusnya menjaga kekudusan Allah tapi mau menyerupai seperti Allah. Dia memakai kekuasaannya, kemampuannya. Bukan untuk orang lain, bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi untuk dirinya sendiri. Karena itu kalau kita lihat Yesus, apa yang dilakukan di sini? Dia tidak menyalahgunakan kuasanya. Sementara Adam dan Hawa menyalahgunakan kebebasan mereka dan melanggar Allah. Tapi Yesus, dia menolak. Dia bilang sama iblis, kamu ini tidak boleh mencobai Allah. Jangan kamu mencobai Allah. Kalau kita lihat seringkali kita ambil sesuatu yang mungkin orang lain nggak lihat, tapi saya mau lakukan. Seakan-akan tidak pernah ada yang tahu. Sampai ada satu kali seorang dokter diminta untuk melakukan tindakan operasi mendadak. Tapi begitu masuk ruang operasi dia stres banget. Karena selama ini dia bilang,
Ketika dia sekolah kedokteran, semua ujian dia nyontek. Semua tugas dia kerjakan oleh orang lain. Dan karena itu ketika bekerja, sama sekali dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Karena itu integritas ini berbicara mengenai orang mungkin tidak tahu, tapi satu kali kita akan diketahui dan terutama Tuhan akan mengetahui integritas kita di hadapan Tuhan. Yesus tidak tergoda menyalahgunakan kuasanya. Dia dengan tegas menjawab, "Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dia menunjukkan integritas yang sempurna. Dia tidak pamer, tidak egois, tetapi dia sesuai dengan kehendak Allah berjalan naik ke salib. Dan walaupun Yesus adalah Tuhan, dia tidak mengambil tindakan yang sembrono. Tidak memaksakan kuasa itu untuk diberikan kepada dia lewat jalan lain. Tetapi sesuai dengan kehendak Allah, dia ikut jalan salib. Dia ikut menderita sampai akhirnya dia dipermuliakan oleh Allah. Karena dia menjaga integritasnya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita tergoda untuk seringkali menyalahgunakan kuasa atau kesempatan yang kita miliki demi kepentingan pribadi? Kita lihat banyak sekali orang di sekitar kita. Ketika susah, semuanya kelihatan baik-baik saja. Tapi ketika sukses, wow, berubah sekali. Kekuasaan, power, kemudian influence, pengaruh itu digunakan bukan untuk Tuhan, tetapi untuk memuaskan keinginan diri sendiri. Padahal kalau kita ingat, tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Dan seharusnya kita ingat, setiap kuasa, kekuatan, kemampuan, apapun yang kita miliki, itu untuk kemuliaan Tuhan. Dari Tuhan dan bagi Tuhan. Saya berdoa biar saudara yang merenungkan firman hari ini, dikuatkan untuk selalu memiliki integritas. Di tengah orang-orang yang tidak berintegritas, mari gunakan apa yang Tuhan berikan. Kekuatan, posisi, jabatan, uang. Jangan dengan cara yang salah, tetapi di dalam bisnis kita, di dunia politik mungkin saudara terlibat di politik. Perusahaan, di gereja, dimanapun. Biarlah semua kekayaan, kehormatan, kekuasaan, influence, semuanya kita kembalikan untuk Tuhan. Yang pertama jaga prioritas, yang kedua jaga integritas. Dua hal ini Yesus menangkan meskipun dia sendirian. Dan yang terakhir yang ketiga, ujian yang men-challenge atau menantang Yesus untuk mengambil jalan pintas. Ayat yang ke-8, Matius yang ke-4 berkata demikian. Iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau setuju menyembah aku. Dalam ujian yang ketiga ini, Yesus dicobai di dalam apakah dia mau untuk mengambil jalan yang singkat. Yesus hanya harus menyembah iblis, kemudian iblis akan menyerahkan seluruh kerajaan kepada Yesus. Sebenarnya ini juga adalah tipu muslihat. Karena dunia itu dimiliki oleh Tuhan. Tuhan yang mempunyai segala dunia dan isinya. Tapi iblis ngaku-ngaku dan dia bilang kalau kamu sembah aku akan berikan. Ini adalah godaan yang besar kalau kita bandingkan dengan jalan salib, jalan pintas. Untuk menuju kekuasaan, kemuliaan, Yesus dibilang tidak usah menderita. Yesus sedang diuji dalam kesetiaannya. Apakah dia mau kompromi, memiliki dua tuan, ataukah dia hanya mau ikut dan taat kepada satu komando, yaitu komandonya Allah. Di sini kita lihat Yesus bisa saja mengambil jalan pintas untuk kemuliaan yang dijanjikan. Tapi sekali lagi itu tidak sesuai dengan rencana Allah. Tidak melibatkan penderitaan, tidak melibatkan salib, tidak melibatkan kebangkitan. Dan itu membuat manusia tidak bisa diselamatkan. Saya lihat godaan ini mirip dengan Adam dan Hawa di Taman Eden. Kalau kita lihat mereka mengambil sesuatu dengan jalan pintas yang bukan miliknya. Mereka ingin seperti Allah. Kalau kita lihat di dalam kekristenan sebetulnya, dorongan yang mau Tuhan lakukan dalam setiap kita adalah untuk menjadi serupa seperti Kristus. Memiliki karakter, sikap, pikiran, perasaannya Allah.
Tapi lewat caranya tidak seperti ini. Ular menawarkan kepada Hawa kesempatan untuk menjadi seperti Allah. Ini godaan tentang jalan pintas, mengambil status tanpa ada ketaatan. Iblis menawarkan ini, tetapi Yesus menang. Yesus dengan tegas menolak iblis. Dan keras sekali ini bahasanya saudara. Dia katakan, enyahlah iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yesus tidak tergoda oleh kemuliaan duniawi yang ditawarkan oleh iblis. Karena Dia tahu bahwa penyembahan dan kesetiaannya hanya layak Ia berikan kepada Allah. Yesus menolak jalan pintas yang terlihat mudah dan mengambil jalan salib yang pastinya sulit. Tetapi Dia tahu ini ketika diambil jalan yang pintas ada kompromi. Tapi ketika mengambil jalan salib, meskipun berdarah-darah Dia menangis bilang, Bapa kalau boleh biarkanlah cawan ini terlalu daripadaku. Tapi Yesus berkata, biarkanlah kehendak-Mu Tuhan yang terjadi. Dia memilih tetap setia kepada rencana Bapa. Dan bagaimana dengan kita? Yesus berhasil mempertahankan karakternya. Dalam kehidupan kita seringkali perkataan-perkataan, tawaran-tawaran itu dilakukan di bawah meja, di belakang pintu. Artinya tempat yang tertutup. Apakah kita mau tetap setia kepada Tuhan ataukah kita mau mengambil jalan pintas yang menguntungkan kita nampaknya? Mungkin pilihan kita lebih membuat kita cepat mencapai tujuan. Tapi ada kompromi-kompromi prinsip iman yang harus kita ambil. Hari ini biarkan saya ingatkan saudara. Jangan tergoda untuk mengejar kekuasaan, kesuksesan, kemuliaan dengan jalan pintas. Atau uang dengan cara cepat. Karena firman Tuhan bilang uang yang cepat didapat cepat juga hilang. Saya berdoa agar saudara mengikuti setiap prosesnya Tuhan. Dikuatkan dengan firman, mengerti apa yang Tuhan mau, berhubungan dengan baik dengan Tuhan. Sehingga mungkin ada tolakan-tolakan sepertinya dari pilihan-pilihan yang baik. Tapi ketika kita percaya kepada Tuhan, kita bangkitkan iman kita kepadanya. Percaya Yesus bisa menolong. Dan ingat sekali lagi quote ini baik-baik. When wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. But when character is lost, all is lost. Kalau saudara hari ini mengejar kekayaan, ingat ketika kekayaannya hilang, sebetulnya tidak ada yang hilang. Atau saudara berusaha kuat, ambil jalan pintas sehingga kesehatanmu hilang. Tentu ada hal-hal yang terganggu, sesuatu hilang. Tapi ingat baik-baik, ketika karakter saudara hilang, semuanya akan hilang. Sampai peribahasa Indonesia bilang, hati-hati sekali lancung dalam ujian, seumur hidup orang tidak percaya. Marilah kita meneladani Yesus. Menang meskipun sendirian. Karena Dia tahu firman Tuhan. Bukan hanya di bibir seperti iblis. Tapi Dia mengerti firman dalam hatinya. Dan terutama Dia berhubungan erat dengan Allah. Dia berhubungan dengan Roh Kudus. Sehingga dalam apapun yang Dia lakukan, ketika mendapatkan godaan, ada tekanan, tantangan, sedang sendirian, dia bisa menang. Tes karakter dilalui dengan baik. Karena itu setiap ada ujian, entah itu dalam prioritas, integritas, atau godaan untuk mengambil jalan pintas. Mari kita ingat bahwa teladan kita yang agung, Allah yang kita sembah, telah menunjukkan pada kita bagaimana kita bisa menang walaupun kita sendirian. Amin. Kiranya firman ini menguatkan setiap dari kita. Dan bukan hanya kita dengar, tapi kita juga lakukan. Sehingga saat kita sendirian, saudara ingat tentang firman ini. Minta tolong sama Tuhan, sehingga saudara bisa menang di setiap situasi. Amin. Mari saya berdoa untuk setiap dari saudara. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman hari ini. Bersyukur untuk teladan Tuhan Yesus yang luar biasa dalam hal integritas, prioritas, tidak mau ambil jalan pintas. Dan kiranya ya Tuhan, setiap dari kami juga ikut teladan ini. Sehingga apapun yang kami lakukan, kami bisa pertanggungjawabkan di hadapan Engkau. Hamba-Mu berdoa Tuhan, kalau ada orang-orang di antara yang mendengarkan sedang ada di dalam persimpangan. Biarkan mereka tetap menjaga prioritas mereka, menjaga integritas mereka, dan tidak mengambil jalur pintas. Karena kami tahu
Segalanya berasal dari Tuhan. Dan ketika kami melayani Engkau, mengasihi Engkau, setia padamu. Walaupun mungkin secara sesaat kami melihat tidak ada kemajuan. Tapi kami tahu Engkau akan menyediakan yang terbaik. Engkau yang akan mereka-rekakan segalanya untuk kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Sehingga bukan kami yang dipermuliakan, tapi nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.